warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainab Barbara Jauhari dengan NIM 131240108. Halo, perkenalkan nama saya Veronica Ramadhani dengan NIM 131240106. Aku Dinda Aulia Maharani dengan NIM 13124000105 akan membahas bagaimana sih demokrasi menurut DN Aidit. DN Aidit mendukung gagasan demokrasi terpimpin yang dipromosikan oleh Presiden Soekarno. Menurutnya, tanpa adanya demokrasi yang sejati, gagasan ini tidak dapat berjalan dengan baik. Ia menekankan perlunya sistem politik yang mencerminkan kegotong royongan nasional dan memenuhi tuntutan rakyat untuk perubahan yang demokratis. DN Aidit juga menekankan pentingnya keterlibatan massa dalam politik. Ia percaya bahwa PKI, Partai Komunis Indonesia, harus berfungsi sebagai partai massa yang melibatkan semua lapisan masyarakat, termasuk kaum tani, kaum buruh, untuk mencapai kepentingan bersama. Dalam pandangannya, perjuangan ini dilakukan melalui metode kombinasi 3 bentuk perjuangan, yaitu yang pertama adalah gerilya, yang kedua aksi revolusioner, yang ketiga kerjasama dengan kekuatan bersenjata. DN Aidit juga merumuskan 2 tahapan revolusi. Yang pertama adalah revolusi nasional untuk menghapuskan feodalisme dan imperialisme. Dan kedua adalah revolusi demokratis yang bertujuan untuk membangun masyarakat sosialis. Dia melihat agraria sebagai titik pertemuan dari kedua tahapan ini, di mana perjuangan agraria menjadi kunci untuk mencapai keadilan sosial. DN Aidit juga mengkritik anggapan bahwa komunisme akan menghapuskan demokrasi. Ia menegaskan bahwa PKI tidak memusuhi partai lain, tetapi justru mengajak semua pihak untuk berkontribusi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, ia menganggap bahwa musuh sebenarnya adalah mereka yang menentang perubahan sosial dan kemajuan demokrasi. DN Aidit berpandangan bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia saat itu adalah demokrasi yang hanya melayani kepentingan golongan elit dan tidak memberikan ruang bagi rakyat untuk benar-benar terlibat dalam pengambilan keputusan yang penting. Oleh karena itu, dalam bukunya tersebut, Aidit mendorong adanya perubahan dalam sistem demokrasi yang ada menuju suatu bentuk demokrasi rakyat yang lebih inklusif dan revolusioner. Aidit berpendapat bahwa untuk mencapai demokrasi sejati, kekuatan rakyat harus dibangun dan rakyat perlu memiliki kontrol terhadap perekonomian dan politik. Dalam pandangannya, demokrasi bukan sekedar pemilihan umum, melainkan sebuah sistem yang memungkinkan rakyat untuk memiliki kendali penuh atas nasibnya, baik dalam hal pemerintahan maupun dalam hal ekonomi. Secara keseluruhan, DN Aidit mengajukan konsep demokrasi yang lebih radikal dan progresif, yang menurutnya hanya bisa mencapai perjuangan kelas dan revolusi sosial. Demokrasi yang dia ajukan adalah demokrasi yang tidak hanya memiliki tidak hanya bentuk pemilu, tetapi lebih kepada pemberdayaan rakyat secara keseluruhan. Pemikiran politik DN Aidit tentang Marxisme dalam menjelaskan Indonesia. PKI di bawah Aidit telah menunjukkan fakta menarik tentang partai politik yang hanya dalam kurun waktu beberapa tahun mengalami perkembangan yang signifikan dan kemudian menjadi salah satu kekuatan politik yang patut diperhitungkan. PKI yang sebelum peristiwa Madiun 1948 beranggotakan hanya ribuan orang dengan faksionalisasi antar elit yang begitu kentar, berhasil menduduki posisi keempat dalam pemilu yang digelar hanya 4 tahun setelah Kabu Aidit meraih posisi puncak Politbiro. Metode yang dipakai dalam studi ini adalah biografi
yang memungkinkan peneliti memperoleh temuan penelitian dalam melakukan interpretasi atas pemikiran politiknya sekaligus menelusuri epifani dalam kehidupannya. Epifani ini diperlukan agar peneliti tidak buta akan konteks dan setting sosial politik yang mempengaruhi nalar berpikir seorang Aidit. Pemikiran politik Aidit ini dikerangkai dengan penjelasan sosiologi pengetahuan Karl Mannheim yang melihat aspek sosiohistoris dari perkembangan penelitian pemikiran. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Aidit berkontribusi dalam upaya kontekstualisasi gagasan Marxisme, terutama konsep kelas dan ide tentang revolusi untuk menjelaskan Indonesia sebagai negara pasca kolonial. Selain itu, studi ini juga menunjukkan bahwa komunisme seorang Aidit juga berbalut dengan nasionalisme yang telah mengada dalam dirinya sejak masa mudanya. Hal ini yang membuat Aidit nampak sebagai seorang komunis yang eklektik. Latar sosiohistoris keterlibatan dirinya dalam pergolakan politik nasionalis dalam masa pendudukan Jepang dan proses menuju kemerdekaan memberi pengaruh proses pembentukan pemikiran seorang Aidit. Buku yang berjudul Menempuh Jalan Rakyat karya D.N. Aidit tahun 1992. Buku ini merupakan panduan strategis dan ideologis bagi rakyat Indonesia, khususnya dalam konteks perjuangan pasca kemerdekaan. Aidit di sini menjelaskan pentingnya peran rakyat dalam menciptakan perubahan sosial dan politik yang sejati sembari mengkritik keras imperialisme, kolonialisme, dan sisa-sisa feodalisme yang masih ada. Di sini saya juga akan menjelaskan beberapa tokoh-tokoh buku dari Menempuh Jalan Rakyat karya D.N. Aidit tahun 1992. Yang pertama yakni dalam konteks sosial dan politik. Di sini Aidit menganalisis situasi Indonesia yang masih terjebak dalam ketimpangan sosial dan dominasi ekonomi asing. Ia menyoroti perjuangan rakyat yang belum sepenuhnya mencapai kemerdekaan sejati karena struktur sosial yang tidak ada. Pokok isi buku yang kedua yakni dalam Jalan Perjuangan Rakyat. Ia menegaskan bahwa kekuatan rakyat, khususnya kaum buruh dan tani, harus menjadi ujung tombak perubahan. Mobilisasi rakyat dilakukan melalui pengorganisasian pendidikan politik dan kesatuan nasional. Untuk pokok isi buku yang ketiga yakni peran Partai Komunis Indonesia atau biasa disebut PKI diposisikan sebagai pemimpin perjuangan rakyat dengan strategi yang terencana dan taktik yang fleksibel. Perlunya memperjuangkan hak-hak rakyat melalui aksi massa, kampanye politik, dan pembangunan kesadaran kelas. Untuk pokok isi buku yang keempat yakni seruan untuk persatuan dan perjuangan, Aidit mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersatu melawan penindasan dalam segala bentuk. Persatuan ini dianggap sebagai kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Kesimpulan dari isi buku ini yakni menekankan pentingnya perjuangan kolektif dan kesadaran ideologis untuk mencapai kemerdekaan sejati bagi rakyat Indonesia. Aidit percaya bahwa hanya melalui jalan rakyat, perubahan struktural dan keadilan sosial dapat terwujud. Terima kasih.